Kita ya. Eh, Acara aku mulai 5 menit lagi ya karena ada peserta yang belum join. Untuk Kak Hendra sudah ada di sini, Kak. Halo, halo. Oke. Kita tunggu dulu ya, Kak, yang lainnya. Mungkin dari tim panitia bisa announce di Instastory supaya peserta yang lain ikut join. Untuk teman-teman yang memungkinkan untuk on cam dipersilahkan ya. Untuk sesi Q&A nanti juga boleh open mic atau jika keberatan bisa ditulis di chat room ya. Oke, karena waktunya sudah lebih dari 5 menit, aku mau buka acaranya ya. Sebelumnya, kenalin aku Nisa sebagai moderator di event kali ini, yaitu tentang menganalisa dan mengolah data pengunjung website dengan Google Analytics dan Text Manager dan Hotjar. Untuk narasumber kali ini ada Kak Hendra, nama lengkapnya Kak Hendra Trisnayadi sebagai web developer, manager web developer dari Taksu Digital. Hai Kak, mungkin bisa say hi ke teman-teman yang lainnya dulu. Halo teman-teman. Halo semua. Kak Hendra, Halo. sorry Kak, suaranya kecil. Oke, oke, bentar ya. Oke. Okay. Mungkin teman-teman yang lain bisa respon ya kalau suaranya kurang jelas apa gimana gitu. Halo, halo. Suara saya kedengeran? Sudah Kak. Sudah ya? Oke, oke. Oke, saya mulai ya Kak. Oke, kali ini weekly event tentang menganalisa dan mengubah data pengunjung website dengan Google Analytics, Text Manager, dan Hotjar. Untuk narasumber kita yaitu Kak Hendra Trisnayadi, biasa dipanggil Kak Hendra, sebagai Web Developer Manager di Tatsu Digital ya Kak. Kak Hendra ini sudah berkecimpung di dunia web developer sejak 2016 dan sudah berpengalaman selama 6 tahun lebih ya Kak. Iya, benar. Oke.
Kak Indra ini merupakan lulusan dari Universitas Mataram Teknik Komputer. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa Kak Indra sendiri, silakan Kak. Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah Waalaikumsalam warahmatullahi ikut wabarakatuh. gabung di acara malam ini. Oke, perkenalkan nama saya Hendra Trisnayadi. Seperti tadi yang moderator jelaskan, saya sebagai web developer manager di Taksu Digital dan saya lulusan Teknik Elektro Universitas Mataram di NTB di Lombok. Jadi nanti untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menganalisa dan memahami Google Analytics, Tag Manager, dan Hotjar. Oke, ya. Jadi langsung saya mulai ke materinya atau dari moderator ada yang mau disampaikan? Oke, bentar ya. Untuk teman-teman yang lain yang mungkin bisa on cam, dipersilakan untuk on cam. Untuk sesi Q&A nanti juga bisa open mic ya. Untuk waktu dan layar saya persilakan untuk Kak Hendra, silakan. Oke. Jadi jadi untuk teman-teman untuk hari ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal, kita akan belajar tentang Google Analytics, Tag Manager, dan Hotjar. Jadi untuk pemaparan materinya mungkin saya nggak terlalu banyak, jadi akan menjelaskan secara dasarnya saja karena kita nanti akan lebih banyak ke praktek. Oke, coba saya share screen. Oke, jadi untuk materinya, teman-teman udah bisa lihat screen share-nya? Sudah, Kak. Oke. Jadi kita mulai dari Google Analytics. Apa sih Google Analytics itu? Jadi Google Analytics, sebelumnya nanti kalau misalnya suara saya nggak jelas langsung di di komen aja ya. Oke, jadi Google Analytics itu apa sih? Jadi Google Analytics itu adalah salah satu produk dari Google yang digunakan untuk menampilkan statistik pengunjung. Terus, jadi Google Analytics itu bisa mengetahui statistik pengunjung website kita seperti umurnya berapa, mereka lokasinya dari mana, terus mereka menggunakan browser apa. Jadi itulah fungsi dari Google Analytics. Jadi bisa mencatat secara detail pengunjung dari website kita. Terus cara kerjanya seperti apa sih? Nah, cara kerjanya itu, untuk cara kerjanya nanti secara teori, jadi nanti kalau kita register ke Google Analytics, akan diberikan seperti code gitu. Code itu yang bakal kita kayak embed ke website kita, ke header-nya, di antara head ini. Nah, di embed ke head-nya ini, setelah itu nanti Google Analytics bakal membaca sendiri website kita itu apakah udah bisa di tracking apa enggak gitu. Nah, sini Google bilang mungkin akan membutuhkan waktu 3 hari ini maksimal. Jadi kadang setelah kita meng-embed code-nya itu terkadang udah dalam beberapa jam udah ter-record gitu data pengunjungnya di Google Analytics. Oke, selanjutnya, nah apa sih fitur-fitur yang dipunya sama Google Analytics itu? Ini fitur dasarnya laporan pengunjung real time atau waktu nyata. Jadi Google tuh tahu misalnya ada siapa aja sih yang mengunjungi website kita di detik ini, di jam ini. Jadi setelah ini bakal saya praktekin. Terus audiens, jadi ini pengunjung, dia tahu pengunjungnya itu dari waktu ke waktu, misalnya apakah yang mengunjungi itu cowok, cewek. Jadi Google Analytics itu bisa membaca semua. Terus akuisisi, ini adalah bisa Google tuh tahu pengunjung website kita tuh sumbernya dari mana sih? Apakah langsung dari Google atau mereka mengunjungi website kita melalui sosial media seperti Facebook ataupun yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah perilaku. Perilaku ini Jadi Google Analytics itu tahu seberapa lama sih pengunjung itu mengunjungi
mengunjungi website kita. Jadi per page-nya tuh berapa lama, apakah mereka menghabiskan banyak waktu di apa namanya, di homepage, di halaman yang lain atau sebagainya. Jadi Google tahu itu semua. Nah, terus ada juga, jadi nanti teman-teman yang misalnya pengen mendalami Google Analytics, ada namanya Analytics Academy. Jadi ini kayak sertifikat khusus dari Google yang bakal ngasih kita kayak apa ya, kayak piagam gitu. Jadi kita tuh dikatakan lulus itu. Jadi kayak Google tuh apa ya? Ibaratnya kayak kursus itulah dari Google, dan ini gratis. Namanya Analytics Academy. Nanti setelah ini saya tunjukin gimana bentuknya Analytics Academy. Dan ini gratis ya. Nah, setelah Google Analytics, ini ada juga produk Google namanya Google Tag Manager. Nah, apa sih Google Tag Manager itu? Ini sebenarnya mirip seperti Google Analytics, tapi ini dia lebih spesifik apa ya, untuk mengelola tag. Jadi kan gimana ya jelasinnya secara detail. Jadi di website kita kan ada banyak detail kan di halamannya. Ada kontak us, ada beberapa section. Nah, Google Tag Manager ini yang bakal menganalisa per sectionnya itu. Seperti sini, nah sama seperti Google Analytics, Google Tag Manager juga ini nanti kita bakal dikasih code yang akan kita embed ke website kita. Nah, keunggulan dari Google Tag Manager ini adalah bisa kita misalnya ada yang namanya itu Facebook Pixel. Jadi mungkin ada teman-teman yang sebelumnya atau sekarang lagi bergelut di sosial media, mungkin pernah mendengar namanya Facebook Pixel. Jadi ini membantu kalian dalam mengelola iklan di Facebook. Nah, jadi Google Facebook Pixel ini juga nanti bakal bisa disambungkan ke Google Tag Manager. Nah, terus ini juga sama fungsinya melakukan monitor atau pengawasan terhadap pengunjung website. Contohnya adalah durasi dan lain-lain. Terus ini membantu seorang digital marketer dalam menambahkan code atau tag dalam sebuah website. Itu Tag Manager. Nah, terus yang terakhir adalah Hotjar. Nah, Hotjar ini adalah apa ya? Jadi di Hotjar itu bahasa gampangnya kayak gini. Jadi kita tuh dengan Hotjar ini tahu. Jadi nanti di Hotjar tuh ada kan namanya mapping. Di mapping itu kita tuh bakal tahu halaman mana atau menu mana yang banyak diklik oleh pengunjung. Nah, nanti di hotel ini bakal dimunculin kayak heat map-nya itu. Jadi kita tahu, oh menu ini banyak diklik, ini menu ini banyak yang klik berapa persen. Jadi si hotel ini yang bakal nge-recordnya itu. Gitu. Jadi pokok bahasan kita hari ini adalah tentang Google Analytics, Tag Manager, dan Hotjar. Jadi untuk teori dasarnya seperti itu. Jadi kita langsung masuk ke praktek aja, ya, biar lebih memahami. Jadi apa gunanya teori kalau kita nggak praktek? Oke. Nah, gimana, suara saya masih jelas kan? Masih, Kak. Oke. Kita langsung masuk ke prakteknya aja. Ya, tapi secara teori tadi ada yang ingin bertanya atau gimana? Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh banget open mic. Silakan. Ditunggu 1 menit ya, nanti kalau nggak ada boleh lanjut. Oke. Untuk teman-teman ada pertanyaan nggak? Kalau malu boleh diketik di kolom chat aja.
Nanti mungkin pertanyaannya setelah praktek kali ya. Iya, Kak. Karena oke, Oke, silakan Kak Indra dilanjut. saya share screen aja ya. Oke, oke. Screen saya kelihatan. Kelihatan, Kak. Oke, jadi ini adalah halaman dari Google Analytics. Saya kembali ke home-nya. Jadi nah di sini itu adalah menu page itu apa page main page-nya. Nah, di halaman ini yang all account ini kita bisa melihat website apa aja sih yang kita apa ya yang ada di akun Google Analytics kita. Nah, seperti sini karena saya juga bekerja di agensi, jadi ini beberapa klien yang kita urus. Jadi saya akan diamin aja website kita sendiri ini yang Taksu, oke, yang di all website. Nah, oke, kita mulai dari real time overview. Nah, real time ini adalah apa ya? Data dari pengunjung yang mengunjungi website kita saat ini. Ini namanya real time. Di real time. Nah, ini juga ada location-nya. Ya, bakal tahu nanti misalnya pengunjungnya dari mana di overview. Oke, ini yang real time tuh yang detik ini juga gitu. Karena sekarang nggak ada yang mengunjungi, jadi dia nol gitu. Ini traffic source-nya itu adalah sumbernya dari mana. Oke. Atau saya tes saja kali ya. Saya coba pakai private Windows. Biar bisa kebaca. Nah, ini saya tes barusan buka. Nah, tadi di real time itu bakal langsung tahu yang sekarang aktif itu satu orang karena saya ngetesnya barusan itu. Nah, ini di real time dan Google juga tahu lokasi yang akses website ini dan mana sih? Oh, di Indonesia. Kalau ke Indonesia, apakah dia bakal ngasih detailnya seperti apa? Oh, enggak. Jadi cuma diberitahu lokasi negaranya Indonesia yang akses sekarang. Terus traffic source-nya, sumbernya dari mana sih sekarang? Ternyata ini namanya source. Jadi source-nya direct. Jadi direct itu jadi si user itu langsung mengakses dari browser tanpa ngeklik link dari sosial media. Direct gitu. Terus konten. Konten ini adalah halaman apa sih yang sedang dikunjungi oleh user sekarang itu? Nah, ini. Nah, kalau gini, kalau tandanya apa ya, slash gini aja, ini maksudnya halaman homepage. Nah, homepage sekarang, misalnya saya pindah atau gini aja. Teman-teman cuma lihat, saya share screen semua aja ya. Biar tahu saya dia mau seperti apa. Oke. Nah, udah kelihatan screen-nya? Kelihatan, Kak. Nah, ini kan, ini Google Analytics. Nah, ini saya demoin di sini, saya mengunjungi website-nya. Nah, misalnya sekarang saya pindah ke halaman digital marketing, saya klik, saya pindah halaman. Nah, coba kita lihat sekarang di Google Analytics-nya seperti apa reportnya. Nah, dia bakal tahu, oh, si user ini sekarang dia pindah ke halaman service. Karena sekarang saya udah pindah ke halaman service gitu. Jadi ini data real time yang direcord oleh Google Analytics. Itu sama juga kalau di location ya pasti nggak ada perubahan karena saya aksesnya nggak berpindah, jadi tetap ini untuk data real time-nya. Kalau untuk event ini apa ya? Jadi event ini misalnya saya melakukan interaksi di sini. Misalnya saya ngeklik subscribe atau apa, nanti bakal di record di event ini. Nah, gitu. Nah, oke. Ini yang real time-nya. Oke, coba ini kan satu orang. Sekarang saya quit ini. Saya keluar dari sini, apakah masih ke record apa enggak? Masih. Jadi biasanya kalau gini, jadi
apa istilahnya tuh ada cache dari browsernya, jadi si Google Analytics itu bakal tetap menyimpan ini sampai beberapa menit gitu. Ini buat real time-nya. Selanjutnya kita berpindah ke audience. Nah, audience ini adalah kayak apa ya? Kayak laporan dari pengunjung website kita selama periode waktu tertentu. Nah, di sini ini adalah dari Januari 2022. Teman-teman bisa ngelihat nggak di pojok kanan ini? Atau kekecilan? Iya, kekecilan. Kekecilannya. Jadi ini Sudah. ya. Nah, ini kan yang di pojok kanan ini kita bisa filter. Nah, untuk sekarang data yang ini adalah dari Januari dan tanggal 18 sampai tanggal 23. Nah, teman-teman juga nanti bisa mengganti, misalnya ingin mengetahui, oh iya, bagaimana sih report pengunjung website saya dari tanggal 1 sampai tanggal 24 hari ini, tinggal di-apply aja. Jadi Google bakal ngefilter, oh iya, yang mengunjungi itu adalah 1082 user baru adalah, jadi new user ini adalah user baru yang pertama kali datang ke website kita. Jadi new user namanya. Nah, dari 1082 user ini, dia tuh membuka 1822 page. Selanjutnya session duration. Jadi tuh kira-kira berapa menit sih mereka mengunjungi website kita. Nah, gitu. Nah, bounce rate ini apa ya? Jadi bounce rate itu kayak mereka tuh mengunjungi website kita dari session ini, kira-kira apakah cuma ngelihat aja atau ngelakuin sesuatu. Nah, kalau bounce rate-nya 52% gini, berarti setengahnya dari si user ini nggak ngelakuin apa-apa gitu. Paling mereka cuma mengunjungi, lihat-lihat, terus dia quit gitu. Yang sisanya ini baru yang kayak mereka subscribe atau ngeklik ke halaman lain. Jadi ini bounce rate. Sebenarnya makin kecil bounce rate-nya itu makin bagus gitu. Karena mereka tuh ngelakuin interaksi di website kita. Itu. Nah, di overview juga teman-teman bisa ngelihat ini ada kan demografik. Demografik ini adalah lokasi mana sih si user itu mengunjunginya. Ada country, city. Nah, coba kita lihat sekarang ya. Dari negara dulu. Dari website yang, nah, jadi di country ini kita tahu, oh dari rentang waktu di bulan Januari ini sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 24 ini, dari mana sih negara yang banyak mengunjungi? Ternyata dari United States. Nah, ini yang kedua dari India, ketiga Indonesia, Hong Kong, UK, South Korea, dan terakhir Vietnam. Nah, ini adalah apa ya, negara asal pengunjung kita. Nah, dari United States. Nah, sekarang dari ini kita bisa lihat city-nya dari kota mana sih. Nah, not set. Nah, kalau not set ini biasanya kotanya itu nggak terdaftar di Google, atau biasanya apa ya, mereka tuh nggak ngizinin. Jadi kan misalnya nih, kalau kita apa ya pakai Google kan, kita bakal disuruh allow location kan. Nah, kemungkinan yang noted ini mereka nggak allow, jadi Google tuh nggak tahu dari mana sih itu. Nah, yang kedua ini dari Jakarta, Columbus, Seoul, Singapura, Busan, Mumbai, London, dan sebagainya. Ini adalah kota-kota asal pengunjung website kita. Selain kota, apalagi sih yang bisa kita tahu? Nih, ada di sistem. Sistem itu apa? Sistem itu adalah browser. Nah, dari 1000 user ini, apa sih browser yang mereka pakai? Nah, jadi nomor satu itu adalah Google Chrome. Sini ada Google Chrome. Coba kita klik Google Chrome-nya. Nah, ini kita bakal tahu detailnya seperti apa gitu. Nah, kembali ke overview lagi. Tadi ke browser. Kita bakal tahu ini Google Chrome, Safari, Edge, Firefox, dan sebagainya. Ada Samsung Internet juga. Terus kita cek lagi operating sistemnya mereka apa. Ternyata
dari 1000 user ini 500 orang tuh pakai Windows, 300-nya tuh pakai Mac, dan sisanya tuh ada yang di iOS, ada di Android, ada di Linux, bahkan ada di Chrome OS. Tuh. Dan service providernya service provider ini kayak apa ya? Kayak Telkomsel, XL gitu. Nah, tapi biasanya ini sih jarang ada yang kebaca, jadi karena di privacy gitu kan. Jadi recordnya tuh not set di sini. Gitu. Dan sini juga untuk mobile-nya bakal dia tahu ini khusus yang akses lewat HP. Ada Android dan iOS. Selanjutnya service provider ini juga sama tadi, yang di service provider ini nggak muncul dia recordnya. Sama screen resolution ini adalah resolusi dari layar yang akses website kita. Jadi di sini detail semua ya teman-teman, ini dari resolusi 414x896 gitu. Sini detailnya semua untuk analitik di audiensnya ini. Nah, kalau pengen teman-teman tahu detail lagi, di sini di menu audiens ini ada banyak menu, ada geo, di interest, demografi. Nah, teman-teman tinggal klik aja di overview misalnya di demografik. Demografik ini, nah di demografik ini adalah kita bakal tahu report berapa sih usia yang ngunjungin website kita itu. Ini dari yang usia 18-24 tahun itu sekitar 33%. Yang usianya 25-34 tahun, 34% juga. Nah, di atas 35 tahun sampai 44 tahun itu 19%. Bahkan ada yang ngakses website kita itu umurnya 55-64 tahun. Ini reportnya ada semua. Dan ada gender. Nah, kita juga bakal tahu gender ini yang akses website kita tuh lebih banyak cowok apa cewek sih. Ternyata 272 itu cewek dan 266 itu adalah cowok. Nah, ini di gendernya gitu. Dan yang lebih menarik lagi adalah di interest ini. Teman-teman bisa mengetahui apa sih, apa ya ibaratnya, kan kita, apa ya, jadi pengunjung kita tuh apa sih kesukaannya mereka sampai mereka tuh mengunjungi website kita. Dari report ini kita tahu bahwa tujuan mereka mengunjungi website kita adalah ingin ini beberapa ini kayak shoppers, jadi kayak apa ya, kayak mereka tuh pengen pengen tahu tentang shopping gitu. Nah, media dan entertainment ini adalah apa ya, cara jelasinnya seperti apa ya. Jadi ini kayak apa sih ketertarikan dari si user itu. Nah, di sini semua ada. Kayak ini di in marketnya. Kayak mereka tuh ingin mengetahui tentang advertising dan marketing service tentu, dan mereka pengen tahu tentang web service, web design dan lain-lainnya gitu. Jadi ini bakal muncul di interest. Dan selanjutnya adalah geo. Geo ini seperti tadi yang sebelumnya adalah lokasinya atau bahasanya lah. Nah, jadi ini kan INUS, jadi bahasa dari si pengunjung itu ada di ini semua. Ada yang bahasa Inggris US, bahasa Inggris GB. GB ini coba kita cek detailnya. Nah, ini cek detailnya. Ada 179 orang. Terus kita ke location. Location ini juga adalah lokasi pengunjung website kita nih. Ini detailnya seperti ini. Jadi dari United States itu paling banyak. Kita lihat United States ini 165. Dari Kanada bahkan ada 30 orang. Dari Meksiko malah 3 orang. Dari Indonesia 50 orang. Ini dari Rusia, dari Mongolia. Nah, kita bakal tahu semua detailnya di sini. Oke. Dan ini behavior. Kita tahu new dan returning. New dan returning ini maksudnya adalah pengunjung baru dan pengunjung lama gitu. New feature adalah pengunjung baru yang
apa ya, yang baru buka website kita gitu. Ada sekitar 1.050 orang dan ini pengunjung lama yang pernah ke website kita dan sekarang mereka mengunjunginya lagi. Ada 154 orang. Nah, sama juga di teknologi juga seperti itu. Sini ada browser, OS-nya seperti apa yang tadi saya jelasin. Mereka pakai Chrome, Safari, Google Edge, dia pakai Edge, terus Firefox, Opera, Samsung, dan lain-lainnya. Dan di networknya juga, sepertinya networknya nanti ya, ini networknya nggak dimunculin karena beberapa jaringan itu nggak mengizinkan Google buat ngebaca jaringan mereka. Sama juga di mobile ini tadi, kita bakal tahu apa aja sih yang dipakai. Nah, yang desktop, yang mobile, yang tablet gitu. Device-nya seperti tadi yang saya jelasin. Device-nya itu apa aja, ada yang pakai iPhone, pakai iPad, Xiaomi Redmi 7 malahan, Redmi Note 8 Pro, Oppo, dan lain-lain. Oke. Jadi, oke. Jadi ke bawah juga ada namanya acquisition. Buat acquisition ini, oke. Apa sih acquisition itu? Jadi ini adalah apa ya? Kita tuh tahu dari mana sih sumber pengunjung website kita itu. Nah, di sini kita bisa lihat nomor satu itu dari organic search. Jadi orang tuh misalnya dia tuh nge-search tentang, misal teman-teman nih punya website tentang resep makanan. Nah, nanti misalnya dia nyari Google resep makanan. Nah, kalau dia nemuin website teman-teman di Google dan dia ngekliknya, itu bakal dibaca sebagai organic search namanya ini. Jadi dia tuh nemuin website teman-teman tuh dari Google, namanya organic search. Nah, yang keduanya adalah direct. Mereka tuh udah tahu alamat website teman-teman dan dia bakal langsung ngeklik di browsernya ini. Itu namanya direct. Referral ini kayak apa ya? Misalnya teman-teman menambahkan link websitenya di website lain, jadi bakal dibaca sebagai referral. Sosial ini adalah sumbernya dari sosial media seperti Facebook atau Instagram sosial. Juga ada kayak Google Ads. Ini nanti pembahasan lanjutannya kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut tentang Google Ads, ini ada kayak campaign dan lain-lain gitu. Google Ads selanjutnya ada behavior. Behavior ini adalah kayak perilaku. Nah, di behavior ini kita tahu page mana sih yang paling banyak dikunjungi sama pengunjung kita. Nah, di sini kelihatan ada di homepage seperti biasa. Terus di blog, ini adalah list page yang sering dikunjungi sama pengunjung kita. Sini semua ada. Jadi behavior gitu. Di selanjutnya adalah conversion. Nah, di sini apa sih namanya? Jadi di conversion ini kita bakal tahu gitu. Apa ya? Misalnya nih kita punya, yang saya contohin sini adalah kita dari Taksu ngeset. Kita pengen tahu apa sih? Jadi kita tuh pengen tahu ada berapa sih yang nge-submit kontak form kita selama ini. Jadi kita buat set goal-goalnya gitu. Jadi seperti ini tanggal 3 Januari ada 2 orang yang submit kontak form. Januari 5 juga ada 2 orang. Jadi kita bakal tahu tracknya. Oh, pada tanggal segini orang loh yang submit. Sumbernya dari mana aja, seperti ini. Kontak us, ini jadi dari main page kita, kontak us adalah 11 orang. Selanjutnya dari GHK kontak us ini adalah apa ya, subdomain buat yang bahasa China-nya, dan ini dari service sosial media. Nah, adalah sumber-sumber dari mana sih mereka tuh nge-submit ke kita, semua ada gitu. Ini buat conversion. Jadi itu adalah sekilas tentang Google Analytics. Jadi nanti kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut, teman-teman bisa langsung ke Google Analytics aja.
nanti di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini aja. Teman-teman sign in pakai email Google kalian teman-teman masing-masing dan bisa langsung mencobanya. Oke. Jadi itu untuk Google Analytics. Selanjutnya kita bahas Google Tag Manager. Nah, ini adalah Google Tag Manager. Apa sih bedanya? Oke. Saya pindah akun dulu. Oke. Jadi untuk Google Tag Manager ini sebenarnya ini mirip-mirip Google Analytics, tapi ini kayak lebih kompleks karena kita bisa integrasikan dengan website lain. Oke, saya cek Taksu Digital. Nah ini oke, default workspace. Nah, nanti bakal muncul di sini. Section admin. Oke. Tekan default workspace saja. Nah, inilah tampilan dari Tag Manager. Nah, apa sih fungsinya Tag Manager itu? Oke, jadi di sini saya jelaskan secara singkat ya. Jadi Tag Manager ini misalnya nih, oke, saya contohin aja, saya buka website Taksu Digital. Nah, jadi dari kami Taksu itu pengen tahu berapa banyak sih. Nah, nih. Jadi kita buat beberapa tracking di sini. Kita pengen tahu berapa banyak sih orang yang klik kontak us. Nah, kita bakal buat custom tracking ibaratnya di Google Tag Manager. Ini bakal berisi kayak event gitu. Event gini, nah ini yang bakal kita konekin ke Google Analytics. Jadi dari Google Tag Manager ini mereka bakal ngebaca klikan orang itu dan reportnya itu bakal dikirim ke Analytics yang tadi itu di conversion terus di goal. Nah ini sumbernya yang goal ini yang ada berapa orang yang klik ini sumbernya dari Google Tag Manager ini. Jadi Tag Manager ini yang berfungsi sebagai apa ya, si tracking biar si analytics itu tahu oh yang ngeklik ini loh gitu. Jadi Tag Manager ini yang berfungsi. Jadi kita di sini bakal buat kayak code gitu. Jadi ini lebih ke custom code aja. Jadi teman-teman sekedar tahu aja. Nah, contohnya seperti ini. Karena ini kalau dibahas butuh waktu berjam-jam, jadi saya jelasin sekilas. Nah, seperti ini yang kontak form ini. Jadi untuk nge-track kontak form itu yang ngeklik. Jadi kita gunakan script ini. Script ini yang bakal nge-handle tracking itu dan dikirim datanya ke Google Analytics sehingga menghasilkan data seperti ini. Nah, itu. Dan ini disebutnya event biasanya. Sama ini juga namanya Facebook Pixel. Nah, ini untuk kepentingan kita untuk nge-tracking ke Facebook. Ini juga ini buat LinkedIn. Jadi ini kita kemarin juga ada promo di LinkedIn. Jadi kita nge-trackingnya juga lewat LinkedIn. Ini Google Tag Manager. Jadi secara singkat, Tag Manager itu berfungsi untuk nge-tracking kayak elemen-elemen gitu, kayak nge-tracking kontak form. Misalnya teman-teman pengen nge-tracking, oh berapa banyak sih yang klik ini misalnya, yang klik learn more ini. Nah, teman-teman buat tahu ini gunainnya tuh Tag Manager ini. Jadi teman-teman nanti bakal tambahin custom code di sini yang bakal tahu berapa banyak yang ngeklik tombol learn more di tab SEO ini dan bakal langsung direcord ke Google Analytics gitu. Itulah fungsi dari Google Tag Manager. Kayak teman-teman pengen tahu berapa yang klik tombol get in touch, berapa orang yang klik menu ini, nah itu adalah tugasnya Google Tag Manager. Teman-teman bisa nge-trackingnya lewat sini. Itu untuk Google Tag Manager. Selanjutnya kita ke Hotjar. Nah, apa sih Hotjar lagi gitu? Jadi Hotjar ini, jadi yang tadi saya bahas kayak analitik, Tag Manager itu jadi lebih ke
kayak web buat reporting atau buat tracking. Nah, si Hotjar juga ini fungsinya sama, tapi Hotjar ini bukan buatan Google ya, mereka terpisah, mereka perusahaan sendiri namanya Hotjar. Nah, si Hotjar ini dia ngapain? Jadi Hotjar ini dia tuh nge-record namanya heat maps. Nah, heat maps. Nah, ini saya contohin website salah satu klien kami, PBS, oke. Kita view heat map-nya. Nah, kita bakal tahu di heat map ini. Jadi kan tadi yang di analitiknya kan angka-angka aja nih. Kita nggak tahu apa ya secara visualnya. Nah, di Hotjar ini bakal dimunculkan secara visualnya gitu. Oke. Pindah ke halaman lain. Nah, saya coba ke Classroom Accessories, oke. Bentar, namanya agak lama. Nah, oke. Jadi ini tampilan dari Hotjar. Apa sih? Bagaimana cara membacanya? Nah, dari ini fungsi Hotjar itu bakal ngasih tahu kita ini loh mappingnya, ini loh menu atau elemen yang diklik sama pengunjung websitenya. Nah, contohnya di sini, kalau kita klik di sini ada yang biru-biru ini. Nah, ini ada satu yang ngeklik. Nah, ini 5%. Nah, kita bakal tahu, oh, makin dia warnanya merah, makin banyak klik di sini. Nah, di sini ada 5 klik, di sini ada 2 klik. Nah, jadi fungsinya dari Hotjar ini adalah kasih kita reporting di elemen mana aja sih yang banyak diklik di website kita, dan tampilannya visualnya seperti ini. Seperti ini, ada diklik di halaman ini, di quick try ini, dan di bawah juga. Nah, si Hotjar itu bakal ngasih kita reporting seperti ini. Gitu. Ini adalah fungsi dari si Hotjar. Dan teman-teman juga bisa nge-record. Di sini ada namanya fungsi recording. Jadi teman-teman bisa nge-record juga. Nah, ini teman-teman jadiin untuk video, jadi nanti teman-teman reportingnya jadi lebih menarik gitu. Cuma secara gambar ya tampilannya seperti ini. Nah, dari reporting ini kita bakal tahu jadi paling banyak itu ngeklik di halaman ini. Ini apa sih? Nah, ini kan nggak kelihatan. Kita buka aja websitenya. PBS. Nah, pbs.com.hk. Oke. Kita buka aja websitenya. Nah, di head map-nya seperti ini tadi. Nah, banyak yang klik di sini di baby changing station. Terus di sini juga, di sini juga, nah di sini juga. Nah, coba kita lihat tadi, diklik di menu ini paling banyak apa? Sini ada 6 klik, itu apa sih? Di websitenya itu ternyata ini adalah perpindahan menu. Ini teman-teman lihat yang gambar bendera ini, jadi ini buatlah di websitenya itu berfungsi buat pindah dari page yang Inggris ke page yang Chinese. Jadi website ini ada 2 bahasa ya, ada bahasa Inggris dan bahasa Chinese. Jadi kalau klik ini dia bakal berpindah ke website yang berbahasa Chinese. Jadi dari reporting ini kita tahu jadi oh karena pengunjungnya banyak dari Hong Kong atau Chinese, makanya orang banyak diklik di sini gitu. Oke, jadi juga klik di sini, ini di read more ini. Jadi dari Hotjar itu fungsinya buat nge-tracking atau ngasih kita visualisasi di website kita itu, di page website kita apa aja sih elemen yang banyak diklik. Jadi itu adalah fungsi dari Hotjar. Oke. Tadi analitik, tag manager, dan Hotjar udah. Dan oke, untuk menu-menu dari si Hotjar itu
di sini kita bisa navigate kayak ini ke set apa namanya ya? Ini namanya dashboard. Nah, di sini kayak tadi juga tracking status ini active section ini karena tadi kita sempat buka itu dia juga nge-record. Nah, ini dikasih tahu, oh yang tadi pengunjungnya tuh nggak lebih dari 30 detik gitu. Dan ini adalah recording. Cuma ini nggak bisa saya putar ya teman-teman karena ini masih privasi dari klien. Jadi ya yang bisa saya tunjukin cuma di heat map-nya aja. Nah, jadi ini juga ada, coba kita view heat map yang website yang bahasa Chinese-nya. Nah, jadi sebenarnya antara analitik dan heat map ini fungsinya sama aja buat nge-tracking. Cuma di Hotjar ini tampilannya lebih detail, jadi mereka ngasih kita gambar seperti ini. Nah, tampilannya kenapa kayak gini? Karena bahasa Chinese, jadi tampilannya makanya kotak-kotak kayak gini gitu. Nah, kita bakal tahu juga. Ngeklik di sini, di sini, di sini. Juga bisa save atau melakukan reporting ini. Nah, ini juga kalau di sini ada menu, kita mau pindah tampilannya ke tablet. Nah, sini nggak ada reportingnya, berarti khusus ini berarti reportingnya hanya di desktop aja. Oke. Jadi, oke teman-teman, sekian dari saya untuk praktek atau penjelasan tentang analitik, Google Tag Manager, dan Hotjar. Oke, Balik Kak ke Hendra. moderator ya. Thank you ilmunya, Kak. Sangat useful banget nih. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh open mic-nya, silakan. Mungkin Kak Hendra jika mau minum boleh, Kak. Oh ya, Silakan. Sambil nunggu teman-teman. Bisa ya, diketik atau open teman-teman yang mic-nya ya. bertanya silakan aja ya. Kita santai aja, guys. Silakan. Oke, kayaknya ada yang bertanya di chat ya. Oke. Kayaknya nggak berani open mic ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku bacain ya, Kak. Kak mau tanya di Google Analytics Tool, apa yang sering digunakan dan yang paling berguna itu apa ya? Oke. Silakan. Oke, jadi sebenarnya di Google Analytics itu apa sih yang paling banyak digunakan atau sering yang paling berguna lah? Biasanya di sini. Ini screen share-nya masih kan? Teman-teman bisa ngelihat nggak screen share-nya? Bisa, Kak. Oh, bisa. Nah, biasanya buat reporting itu di sini, di audience. Nah, biasanya klien tuh pengen tahu, oh iya, misal nih kan kita buatin website buat klien nih, kita buatin selama sebulan 2 bulan, nah kita masukin Google Analytics-nya, dan mereka bertanya, oh iya, saya pengen tahu dong pengunjung website saya selama setahun terakhir. Nah, biasanya kita kasih dia reporting di sini, kita kasih reporting, kita, oh ya, pengunjung setahunnya. Jadi kita pengen tahu misalnya dari Januari sampai Desember ini. Nah, apply. Nah, ini kita bakal tahu. Nah, ini adalah 20.000 user. Ini yang biasanya paling berguna. Jadi si pemilik website itu dia pengen tahu, oh saya kan buat website nih, saya pengen tahu dong website itu yang mengunjungi berapa orang. Kita bakal ngasih dia report, oh segini pengunjungnya tahun ini atau bulan ini. Nah, mungkin ada yang tahu buat apa sih pengunjung gini, maksudnya tuh info ini buat apa sih, mau diapain. Nah, misalnya kalian punya bisnis pakaian misalnya.
Dari report ini teman-teman tahu, oh iya nih saya punya website, punya segini. Teman-teman tuh bisa tahu ke depannya tuh gimana metode pemasarannya, misalnya dari sini. Karena pengunjung website website ini banyak dari country-nya Indonesia dalam setahun ini, jadi berarti kita bakal buat banyak misalnya artikel berbahasa Indonesia, atau kita bisa buat halaman khusus buat Indonesia gitu. Jadi dari report ini teman-teman bisa tahu ke depannya tuh mau diapain sih sesuai sama data ini. Nah, misalnya juga di browser juga. Karena pengunjungnya banyak yang Chrome, jadi teman-teman tuh bisa mengoptimisasi websitenya tuh buat Google Chrome gitu, sama operating system. Teman-teman juga bisa lihat di sini ada pakai Windows, nah ada pakai Mac. Jadi teman-teman tuh bisa ngebuat planning ke depannya tuh kira-kira apa sih yang bisa saya lakuin dari pengunjung saya ini gitu. Itu seperti ini misalnya, kayak tadi saya contohin teman-teman misalnya buat buat baju gitu, jual pakaian. Ini kan kita tahu, oh pengunjung website saya tuh ada yang umur segini. Jadi teman-teman tuh bisa lebih fokus, oh berarti karena pengunjungnya banyak laki-laki. Perempuannya kan perempuan, female 57% dan male-nya 82%. Jadi teman-teman bisa tahu, oh berarti produk saya ini lebih banyak disukai sama cowok-cowok. Nah, teman-teman tuh bisa ngebuat planning pemasarannya, oh berarti saya ini harus banyakin produk-produk buat cowok. Nah, jadi dari report ini teman-teman tahu produk apa yang teman-teman bisa jual atau lakuin ke depannya. Nah, kayak umur, misalnya ini kan paling banyak pengunjungnya dari umur 25 sampai 34 tahun. Nah, produk teman-teman itu bisa nanti banyakin produk yang kira-kira cocok untuk umur segini gitu. Jadi reporting ini yang biasanya itu jadi apa ya? Jadi seperti evaluasi gitu. Teman-teman punya website dan teman-teman ini udah memegang semua data pengunjungnya. Jadi kalau teman-teman punya data pengunjungnya berarti kan teman-teman tahu apa yang harus dilakuin kan? Itu. Jadi itulah gunanya Google Analytics ini. Gitu. Oke, Kak Hendra, thank you untuk jawabannya. Untuk Oke. Kak siapa tadi yang Kak Vanita, apakah sudah jelas? Oke Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, kita ada pertanyaan, boleh banget nih diketik atau open mic-nya ya. Ada dari Kak April Nuris. Section apa yang paling sering digunakan selain tombol? Apa tuh Kak? Oke, maksudnya ini mungkin tadi yang tag manager itu ya, maksudnya apa yang banyak diklik selain tombol ya. Jadi secara apa ya? Jadi normalnya sih tombol itu kan memang didesain buat diklik ya kalau di website kan. Jadi misalnya nih kita pengen ngebuat apa sih sesuatu misalnya kayak kontak form atau kayak pindah ke halaman lain, biasanya itu kan pakai tombol kan. Nah itu selain tombol biasanya itu interaksinya itu kita pakai kayak icon-icon gini, kan icon atau link kayak gini. Nah, jadi selain teman-teman pakein tombol, teman-teman juga bisa membuat efek kayak gini. Jadi kalau misalnya dideketin sama mouse, dia bakal berubah warna. Jadi orang-orang tuh, oh ini link ya gitu. Jadi selain tombol, biasanya link-link seperti ini atau menunya. Jadi ini adalah biasanya paling banyak diklik sama user itu. Selain di artikel, di tombol, atau biasanya di menu. Jadi biasanya 3 ini sih. Link, tombol, atau di menu. Jadi nah, kayak gini kan. Nah, kita kayak kontak ini kita buat warnanya beda biar orang-orang tuh tahu, oh ini kalau diklik bakal ke halaman kontak ya gitu. Jadi fungsi dari tombol itu adalah biar orang tuh tahu, oh ini nih bisa diklik gitu. Selain tombol biasanya menu atau link-link
kayak gini. Tapi biasanya sih user itu tertarik sama tombol sih biasanya. Kalau kita ngedesain website dan pengen orang tuh tahu, oh ini nih bisa diklik, biasanya kita bakal gunain tombol kayak gini atau mirip seperti tombol itu. Oke Kak Hendra, thank you untuk jawabannya. Untuk Kak Evril, apakah sudah cukup jelas? Boleh direspon Kak di kolom chat atau mungkin open mic-nya. Cukup Kak, oke. Untuk selanjutnya teman-teman pertanyaan bisa open mic ya. Jangan malu, kita mau santai guys. Untuk Kak perbedaan. mau tanya nih. Oke, silakan Kak Didia. Untuk data pada audience filter, tanggalnya ada batasannya atau enggak ya? Pemisalan hanya menyimpan data dalam 1 bulan atau bisa save dari data dari awal pemakaian alat analytics. Oke, untuk datanya, jadi data yang disimpan analytics adalah data dari pertama kita ngeinstalnya gitu. Jadi sejak misalnya ini kan kita set analytics ke website kita. Nah, dari tanggal yang di sini itu bakal direcord dari tanggal pertama kali kita ngeinstalnya. Ini kan kayak gini. Bakal muncul datanya dari pertama kali kita ngeinstal. Biasanya seperti itu. Dan sampai tanggal hari ini. Tuh. Ini bakal dimunculin di sini gitu. Jadi nggak ada batasannya sih. Bakal bisa difilter dari tanggal pertama kita nge-set up-nya gitu. Atau mungkin bahkan ke sebelumnya juga bisa, cuma nanti kan nggak ada reportingnya. Nah, ini teman-teman bisa nge-set up dari tanggal sebelum-sebelumnya. Nah, cuma analitiknya ngebacanya tanggal kapan kita mulai ngeinstalnya di website kita. Itu data pertama kali terbacanya dan sampai tanggal hari ini. Gitu. Oke, jadi itu jawabannya. Jadi dari pertama kali kita nge-install analitik ini ke website kita. Itu data yang pertama kali bisa dibaca oleh analitik. Oke, Kak Hendra, thank you untuk jawabannya. Untuk Kak Nidia, gimana nih? Udah cukup jelas apa belum? Udah cukup jelas. Terima kasih ya. Sama-sama. Sama-sama. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, boleh banget open mic atau bisa open cam-nya juga nih. Kak Indra, aku mau tanya, jadi perbedaan yang paling menonjol antara Google Analytics sama Hotjar itu di visualnya ya, Kak? Iya, benar. Iya. Okay. Jadi bedanya yang paling kerasa itu adalah di visualnya. Di analitik kan bentuknya lebih detail ya, kayak lebih angka-angka gitu kan. Kalau si Hotjar itu datanya mungkin nggak selengkap analitik, tapi visualisasinya lebih ke kayak gini gitu. Jadi dimunculin dalam bentuk heat map kayak gini gitu. Cuma fungsinya sama buat nge-tracking pengunjung. Jadi intinya fungsinya sama buat tracking pengunjung, cuma penyajian datanya aja dalam bentuk berbeda. Gitu. Kalau analitik lebih data-datanya detail gitu. Kalau si Hotjar dimunculin dalam bentuk kayak gini. Gitu. Oke Kak, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain mungkin masih ada pertanyaan, boleh banget kalau malu ditulis aja di kolom chat. Aku tunggu 5 menit lagi ya. Mungkin Kak Hendra bisa santai dulu Kak, boleh sambil minum. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanyain aja ya. Kalau yang kurang jelas, santai aja teman-teman ya.
Oke, sambil nunggu aku mau infoin ya buat link feedback udah aku kirim di kolom chat. Boleh diisi buat teman-teman untuk sertifikat. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita siap-siap untuk dokumentasi ya. Jadi teman-teman dipersilakan untuk open cam-nya. Untuk panitia boleh persiapan ya untuk dokumentasi. Kak Jere. Halo. Halo. Oke. Sudah siap semua? Silakan open cam dulu. Jangan malu-malu, kita mau dong. Ada Kak Andrew nih udah open cam yang lain. Ada Kak Venita udah open cam nih. Mungkin yang lain Kak Nidia, Kak Nadila sama Kak Erika. Untuk dokumentasi kita 2 kali ya Kak buat sama sertifikatnya Kak Hendra. Oke. Udah nggak mau open cam lagi yang lain. Tunggu 1 menit lagi ya. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya lagi Kak, mungkin bisa di follow up di mana Kak? Instagram atau LinkedIn? Boleh ditulis di kolom chat Kak. Oke, yang misalnya ingin nanya-nanya tentang website atau tentang digital marketing, nanti langsung ke Instagram aja ya. Saya juga bakal share-share juga tentang website di sana, tutorial-tutorial sederhana. Jadi udah saya tulis di kolom komentar Instagram. Nanti teman-teman bisa tanya langsung ke sana ya. Oke, buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung di Instagramnya Kak Hendra, namanya Beatrice ya. Oke, kita langsung aja dokumentasi untuk Kak Jerry, silahkan dihitung 2 kali ya, nanti sama share screen sertifikatnya Kak Hendra. Silahkan. Oke, mulai yang pertama ya Kak ya. Oke. 1, 2, 3. Sudah Kak? Oke. Aku share screen ya. Permisi. Oke, yang kedua lagi. Sebentar. Sudah kelihatan? Sudah. Untuk slide pertama, yuk 1, 2, 3. Kak, sudah belum? Oke, lanjut lagi yuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke. Sesi dokumentasi sudah selesai. Untuk teman-teman yang belum ngisi link feedback bisa banget diisi ya untuk sertifikasinya. Mungkin Kak Indra mau Instastory silakan Kak. Oh iya, udah. Oke. Kasih ya semua. Nanti izin follow Instagramnya ya Kak. Oke, siap. Oke. Untuk Kak Indra silakan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Untuk teman-teman yang lain mungkin mau ikut event dari Rumah Programmer bisa banget di follow di Instagramnya atau sosmed lainnya ya. Thank you. Mohon maaf jika ada salah kata.
Terima kasih semua. Ya, Kak.